Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Fathul Qorib halaman 34. Halaman 34 yang faslun, fasal. Faslun, fasal. Wasyaraitu wujubis sholati. Wasyaraitu wujubis sholati. Syarat wajib sholat itu salah satu asya'a. Ada 3 perkara. Syarat wajib sholat itu ada 3 perkara. Jadi kalau orang kurang syarat tidak wajib sholat. Jadi kurang syaratnya tidak wajib sholat. Kalau terpenuhi syaratnya wajib sholat, tidak sholat hukumnya berdosa. Meninggalkan sholat itu hukumnya dosa besar. Ahaduha, salah satunya atau yang pertama adalah al-islamu, Islam. Jadi syarat orang yang sholat itu adalah Islam. Fala tajibu, maka tidak wajib as-sholatu, sholat alal kafiri, bagi orang kafir, al asliyi, yang asli, bagi orang kafir yang asli. Orang kafir yang asli itu orang yang dari kecil kafir, itu namanya asli. Bukan orang Islam yang pernah murtad, bukan. Nah, itu al-asli itu maksudnya bukan murtad, tetapi memang dari kecil dia kafir. Wala yajibu, maka tidak wajib alaihi, bagi kafir asli, qadauha, mengqada salat, idza aslama, jika telah masuk Islam. Idza aslama, jika dia telah Islam. Jadi kalau orang kafir masuk Islam itu dari nol, dari awal lagi, lalu tidak perlu mengqada salat. Wa ammal murtaddu, dan adapun orang yang murtad, fatajibu, maka wajib alaihi, bagi orang yang murtad, as-salatu, salat, wa qadauha, dan mengqada salat, idza ada, jika dia kembali, ilal islami, kepada Islam. Jadi misalkan ada orang murtad, tadinya Islam lalu murtad otomatis gak sholat karena sudah jadi orang kafir. Lalu dia keinginan untuk Islam lagi, maka selama murtad itu dikodok sholatnya. Jadi kalau nggak dikodok, dia melakukan dosa besar. Jadi satu sholat itu ditinggalkan dosa besar. Jadi dia harus menghitung berapa lama dia murtad, sampai tahunnya, bulannya, harinya, sampai ketemu jumlahnya, lalu dia kodok, dicicil. Misalkan habis sholat zuhur lagi kodok, habis sholat asar lagi kodok, terus sampai habis hutangnya kepada Allah. Jadi orang murtad itu nggak sembarangan. Begitu juga orang yang bertobat kepada Allah. Jadi ada orang yang udah balik lalu nggak sholat, lalu kemudian dia mau tobat. Syaratnya tobat itu kan ada 3. An-nadam, menyesal, lalu kemudian Allah ya'uda ilaiha, itu maksiat, bertekad tidak kembali kepada maksiat. An-nadamu, penyesalan, bertekad tidak kembali kepada maksiat. Lalu imtithalu ma taroka, mengerjakan apa kewajiban, minal wajibat, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang pernah ditinggalkannya dulu. Jadi bukan sekedar dia udah sholat, tapi hutang sholat yang nggak pernah dia kerjakan harus dibayar, harus dikerjakan. Itu syarat taubat. Lalu selanjutnya
mengembalikan hartanya jika berkaitan dengan jika berkaitan dengan manusia. Yang keempat ini kaitannya dengan manusia, ya. Jadi syarat taubat kepada Allah ada 3. Melaksanakan kewajiban yang dia tinggalkan, ya. Jadi melaksanakan kewajiban yang dia tinggalkan. Jadi kalau dia bertobat kepada Allah, dulu nggak sholat 3 tahun, 3 tahun itu diqodok sholatnya. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Wasani yang kedua, al-bulughu. Wasani yang kedua, al-bulughu, balik. Jadi syarat wajib sholat adalah yang kedua balik. Fala tajibu, maka tidak wajib, ala sobiyin, maka sholat itu tidak wajib, ala sobiyin, atas anak-anak, wasobiyatin, dan anak perempuan. Anak laki-laki dan anak perempuan itu tidak wajib sholat karena belum balik. Lakin tetapi yuk maroni, keduanya diperintahkan. Anak laki dan anak perempuan itu diperintahkan biha, dengan sholat, ba'da, setelah sab'i sinina, setelah 9 tahun. Jadi 9 tahun itu orang tua wajib memerintahkan. Lupa 7. Salah menerjemahkan, mohon maaf. Setelah 7 tahun, yang betul 7 tahun ya. Jadi setelah 7 tahun, jadi anak belum wajib, orang tua wajib menyuruh. Orang tua nggak nyuruh itu dosa. Jadi jangan dianggap masih anak-anak, orang tua nggak nyuruh, nggak membiasakan itu dosa. Anaknya nggak dosa, tapi orang tua tidak menyuruh anak sholat ketika sudah 7 tahun itu orang tua berdosa. Jadi harus disuruh. Ketika disuruh anak kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, yang penting sudah nyuruh. Nah itu ketika umur 7 tahun. In hasola, jika telah berhasil, at-tamyizu, bisa membedakan, biha, terhadap sholat. Jika anak itu sudah berhasil membedakan, oh sholat itu wajib, maka itu mulai disuruh. Wa illa, dan jika tidak, ini illa yang bukan istisna tapi illa. Wa illa, dan jika tidak, fa ba'da tamyizi, maka setelah tamyiz, maka setelah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Tamyiz itu membedakan yang baik dan yang buruk, yaitu oh sholat itu wajib, dia udah kenal kata-kata wajib, sholat itu harus, maka itu baru mulai disuruh. Fayud robani, dan dipukul. Anak laki-laki dan anak perempuan itu dipukul. Ala tarkiha, karena meninggalkan sholat. Ba'da kamali asyri sinina, setelah sempurna umur 10 tahun. Ketika sempurna umur 10 tahun. Jadi kalau sudah 10 tahun tidak sholat, itu orang tua memukul. Itu orang tua harus memukul. Memukul itu jangan ditafsirkan dengan perkataan ya udah dengan pukulan lalu sabet, itu namanya memukul. Jadi nggak usah ditafsirkan segala macam, kan melanggar HAM. Nah HAM-nya yang nggak benar. Jadi HAM-nya yang tidak benar. Yang benar adalah pukul, karena sholat itu sangat penting. Jadi saking pentingnya sampai 10 tahun tidak mau sholat, itu orang tua memukul. Mukulnya bukan asal mukul. Kalau memukul sambil main-main kemudian gak sakit, itu namanya bukan hukuman ya. Jadi memukul dalam arti yang umum kita ketahui, yaitu dipukul. Wasalisu, yang ketiga, al-aqlu, berakal. Fala tajibu, maka tidak wajib. Ala majnunin, atas orang gila. Jadi sholat itu tidak wajib kalau gila.
wa qauluhu dan perkataan musannif wa huwa majnun. Al aqlu itu haddut taklifi, batasan mukallaf. Jadi al aqlu itu adalah batasan mukallaf. Kalimat itu sakitun gugur, tidak ada fi di nusakhil matni, di dalam sebagian teks matan. Jadi di dalam sebagian teks matan kata wa huwa haddut taklifi itu tidak ada.